Baik, selamat pagi kepada para dosen fasilitator sekalian. Kami dari kelompok 7 dengan produk juara akan mempresentasikan hasil UAS KWU 3 proyek kami. Pertama adalah latar belakang. Barang bekas merupakan barang-barang yang sudah tidak diperlukan atau tidak dipakai lagi oleh pemilik barang. Dan biasanya orang-orang akan membuang barang yang sudah tidak mereka perlukan lagi. Padahal jika barang-barang itu dikumpulkan lagi, maka bisa dimanfaatkan dengan memiliki nilai kembali apabila diolah dengan cara yang baik. Kemudian, barang bekas adalah kayu bekas yang dapat dibuat menjadi bahan dasar dari jam dinding. Sampah seperti daun kering yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai, apabila dimanfaatkan dengan baik, maka dapat dimanfaatkan sebagai bahan dekorasi atau hiasan. Dengan memanfaatkan barang-barang bekas, kita dapat mengurangi banyaknya sampah yang dibuang secara percuma dan tidak digunakan kembali. Kita juga dapat meningkatkan kesadaran pada masyarakat untuk bisa memiliki sikap kepedulian terhadap lingkungan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jam dinding ini merupakan suatu produk umum yang dimanfaatkan sebagai unit petunjuk waktu dan dapat ditemukan pada hampir seluruh ruangan. Selain itu, jam dinding dapat digunakan sebagai pajangan atau sebagai hiasan ruangan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa jam dinding memiliki pasar untuk dapat dijual. Desain produk menjadi salah satu faktor yang penting dalam menjalin daya tarik dari sebuah produk. Keindahan atau estetika dapat berfungsi sebagai suatu perangkap emosional yang dapat menarik perhatian para konsumen. Jam dinding dengan desain atau hiasan yang menarik dapat membuat pelanggan juga akan tertarik. Selain itu, dengan adanya hal ini dapat menambahkan value terhadap jam dinding dan tidak hanya sebagai alat penunjuk waktu, tapi juga sesuatu yang dapat dihadakan, contohnya seperti souvenir. Nama produk kami adalah Juara, yang dari singkatannya itu jam unik asli resin bertema alam. Penjelasan produk Juara merupakan inovasi dari jam dinding yang memanfaatkan bahan resin serta barang bekas yang akan dimanfaatkan baik sebagai bahan dasar maupun hiasan jam dinding Juara. Pada produk jam dinding Juara, kami menambahkan keunikan dan estetika yang bertemakan keindahan alam. Pada jam dinding tersebut akan dapat terlihat gambar akan penampakan alam sekitar yang menarik dan indah. Tema PKMK kita adalah recycle. Alat yang kita butuhkan adalah jangka, alat pemotong kayu, dan amplas. Untuk bahan, kita ada papan kayu, epoxy resin, resin hardener, resin pigment, clock movement, dan jarum jam dinding. Untuk alur pelaksanaannya, kita yang pertama adalah memunculkan ide produknya, lalu kita akan membuat proposal. Setelah membuat proposal, kita akan memilih mitra kerja. Setelah memilih mitra kerja, kita akan mempersiapkan alat dan bahan. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, kita akan melakukan pembuatan produk Juara. Lalu kita akan melakukan penjualan produk Juara. Setelah melakukan penjualan produk Juara, kita akan melakukan quality control. Dan setelah itu kita akan melaksanakan promosi dan sosialisasi. Setelah itu kita akan melakukan evaluasi dan peninjauan. Selanjutnya proses pembuatan. Yang pertama, siapkan papan kayu yang nantinya akan dipotong dan dibentuk lingkaran. Lebih bagusnya jika papan kayu yang bermotif. Kedua, kemudian buat lingkaran di papan kayu dengan jangka dan ukuran diameternya 30 cm. Ketiga, potong papan kayu yang sudah ada cetakan lingkarannya dengan alat pemotong kayu. Keempat, bersihkan dan potong sisa-sisa kayu yang berbentuk lingkaran tadi pada setiap sisinya agar terlihat lebih rapi dan kemudian diamplas. Kelima, berikan solusi pada bagian belakang dengan mengikuti pola dari kayu yang berbentuk lingkaran tadi. Yang keenam, lalu siapkan cairan epoxy resin sekitar 912 gram dan cairan hardener resin sekitar 252 gram yang akan dicampurkan menjadi satu. Untuk proses selanjutannya, yang ketujuh, kemudian aduk kedua cairan tersebut hingga merata. Yang kedelapan, siapkan pasir atau kerikil pantai untuk hiasan dan campurkan dengan kedua cairan tersebut. Lalu diaduk lagi hingga merata semuanya. Yang
Ke-9, gambarkan sketsa garis di papan kayu yang berbentuk lingkar sebagai tempat dari pasir atau kerikil pantai tersebut dan letak semua pasir atau kerikil tersebut di bawah garis sketsa yang sudah digambar sebelumnya dan diberikan pasir putih sedikit. Selanjutnya, siapkan resin pigmen sesuai selera masing-masing dan dicampurkan rata semua warna resin. Yang ke-12, tuangkan warna resin yang sudah disiapkan di atas kayu lingkaran tersebut dengan pewarna yang sudah ada. Bisa lebih bagus jika ada warna gradasi. Yang terakhir, gunakan alat pengering agar warna pada kayu lingkaran tersebut bisa cepat kering dan bisa tercampur dengan warna lain yang dapat membentuk gradasi warna. Dan ini contoh dari produk juara kami, jam dinding resin yang bertemakan alam. Selanjutnya ada potensi sumber daya, jadi produk juara ini nanti akan memanfaatkan barang bekas seperti daun kering maupun cangkang kerang untuk sebagai hiasan dan kayu bekas sebagai bahan dasar jam dinding ini. Lalu pekerja yang akan kami pekerjakan merupakan karyawan tetap. Untuk peluang pasarnya, konsumen sasaran kami sebenarnya adalah seluruh kalangan umum, tetapi kita juga mengkhususkan ke konsumen berusia 17-30 tahun. Yang sering menggunakan sosial media dan tentunya ibu-ibu rumah tangga yang lebih sering dalam memperhatikan dekorasi rumah. Sasaran pasar yang dituju tidak hanya untuk dekorasi rumah, tetapi juga dimanfaatkan pada ruangan lain, misalnya seperti kafe, kantor, maupun sekolah. Produk juara juga dapat dimanfaatkan sebagai souvenir maupun hadiah. Dan berikut ada hasil survei yang kami peroleh dari nusaresearch.net. Dan survei ini menanyakan, apakah Anda memasang jam dinding di rumah Anda? Dan dari hasil survei yang kita lihat ini, kita bisa melihat bahwa mayoritas mengatakan iya dan minoritas mengatakan tidak. Dan perbandingannya lumayan jauh. Dan dari data ini kita bisa melihat bahwa jam dinding merupakan suatu barang yang masih digunakan dalam masyarakat. Konsep pelaksanaan program. Yang pertama, virtual digital. Membuat web dan membuat produk ditampilkan secara 360 derajat seperti halnya ketika menggunakan virtual reality. Yang kedua, online. Pelaksanaan pengenalan produk dan pelaksanaan PKM melalui internet, misalnya melalui Zoom, Google Meet, dan MS Teams. Yang ketiga, offline. Pelaksanaan pengenalan produk dan pelaksanaan PKM secara langsung, bertemu di satu tempat dan menerapkan protokol kesehatan 3M untuk saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.